Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Wah, sekarang sudah kelas 6 ya. Selamat, kalian memang luar biasa. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Yuk, belajar bareng Bu Uwi. Hari ini kita akan belajar di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku pada pembelajaran 1. Sudah siap semuanya? Setelah kalian nanti belajar bareng Bu Wi, Ibu harap kalian bisa menemukan informasi penting, mengidentifikasi perkembangbiakan generatif, dan mengenal kehidupan sosial di negara ASEAN. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Menurut kalian, apa sih fungsi tumbuhan bagi manusia dan hewan? Ayo, coba berpikir. Benar sekali, 1, sebagai sumber makanan. Dari tumbuhan, kita bisa mendapatkan sayur-sayuran, buah-buahan sebagai salah satu sumber makanan kita. Fungsi tumbuhan yang kedua sebagai penyedia oksigen, karena tumbuhan setiap hari berfotosintesis menghasilkan zat oksigen yang bisa kita rasakan kesejukannya setiap hari. Fungsi tumbuhan yang ketiga adalah sebagai pengikat air tanah. Ayo, coba kalian pikirkan bagaimana tumbuhan bisa mengikat air tanah. Coba kalian perhatikan, akar tumbuhan itu menyimpan cadangan air. Fungsi yang selanjutnya sebagai peneduh dan memperindah sekitar. Coba kalian perhatikan, kalau banyak tumbuhan, bagaimana keadaan di sekitar kita? Rindang karena banyak tanaman dan indah karena banyak jenis-jenis bunga di sekitar kita. Sekarang, anak-anak baca ya bagaimana cara jagung berkembang biak. Sebelumnya, yuk kita lihat bagaimana proses pertumbuhan jagung di video yang Ibu tampilkan berikut ini. Pertama, saat biji jagung ditutup dengan tanah dan biji jagung disiram setiap harinya. Malam dan siang pun berganti. Biji jagung mengeluarkan tunas dan semakin hari, tumbuhan jagung semakin besar. Dua bulan kemudian, tumbuhan jagung tumbuh dengan sempurna. Nah, tadi sudah kita saksikan pertumbuhan jagung. Sekarang kita pelajari bagaimana cara jagung berkembang biak. Jagung berkembang biak dengan cara penyerbukan. Penyerbukan ini dibantu oleh angin atau hewan lainnya. Coba perhatikan gambar. Benang sari terbawa angin menuju kepala putik jagung sehingga menghasilkan jagung. Penyerbukan yang berhasil menghasilkan buah jagung sempurna. Dan pada akhirnya buah jagung siap untuk kita jadikan bahan makanan. Penyerbukan jagung adalah salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau melalui perkawinan. Perkawinan pada tumbuhan melalui bunga. Selanjutnya, kita belajar tentang bagian-bagian pada bunga. Coba kalian lihat gambar bunga yang Ibu tampilkan. Di sini ada kepala putik sebagai kelamin betina, ada benang sari sebagai kelamin jantan, selain itu ada mahkota, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, dan bakal buah. Tahukah kamu apa nama bunga ini? Benar sekali, bunga sepatu. Sekarang Ibu tanya, apakah bunga sepatu hanya ada di Indonesia? Atau apakah bunga Kamboja hanya ada di negara Kamboja? Karena letak geografis kita, bunga di negara-negara tetangga hampir sejenis dengan yang ada di Indonesia. Tahukah kamu negara-negara tetangga Indonesia? Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Karena kesamaan letak geografis dan kemiripan budaya, negara tetangga ini mendeklarasikan kerjasama dalam organisasi yang disebut ASEAN. Karena deklarasi ini ditandatangani di Bangkok, maka deklarasi ini disebut Deklarasi Bangkok. Tokoh Deklarasi Bangkok kita kenal ada Adam Malik dari Indonesia, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia,
Ada Tanat Koman dari Thailand. Ada S. Rajaratnam dari Singapura. Hingga saat ini, negara-negara ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.